Halo semuanya, perkenalkan kami dari Departemen Dental Public Health Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Kali ini kami akan memberikan edukasi tentang infeksi nosokomial. Pertama-tama, yuk mengenal apa itu infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat oleh pasien saat dirawat di rumah sakit. Penyebaran infeksi nosokomial bisa melalui dua cara. Yang pertama, melalui kontak langsung, yaitu bila menyentuh langsung jaringan lunak lesi infeksi, darah, ataupun saliva pasien. Dan yang kedua, melalui kontak tidak langsung, yaitu menyentuh media perantara yang terkontaminasi mikroorganisme patogen dari darah ataupun saliva pasien yang terinfeksi. Tipe infeksi nosokomial. Pertama, infeksi aliran darah. Kedua, infeksi saluran kemih yang biasanya ditularkan dari pemasangan kateter. Ketiga, infeksi luka operasi. Keempat, pneumonia yang biasanya ditularkan oleh penggunaan ventilator. Cara pencegahan infeksi nosokomial. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, memakai APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, kacamata, dan baju pelindung. Yang ketiga, sterilkan peralatan bekas pakai. Yang keempat, lakukan pembersihan lingkungan. Dan yang terakhir, masukkan instrumen tajam ke tempat yang aman. Kapan sih kita harus cuci tangan? Ada 5 momen cuci tangan. Pertama, sebelum kontak dengan pasien. Contohnya, sebelum bersalaman dengan pasien, sebelum memakaikan masker oksigen, atau sebelum melakukan pengukuran tensi darah. Kedua, sebelum melakukan tindakan asepsis. Contohnya, sebelum membersihkan luka, sebelum menyikat gigi pasien, sebelum memasangkan perban ke pasien, atau sebelum pemasangan kateter. Ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien. Contohnya, setelah membersihkan luka, setelah menyikat gigi pasien, setelah memasangkan perban ke pasien, setelah pemasangan kateter, atau setelah melakukan injeksi. Keempat, setelah kontak dengan pasien. Contohnya, setelah bersalaman dengan pasien, setelah memakaikan masker oksigen, setelah melakukan pengukuran tensi darah, setelah mengakaikan pakaian ke pasien, setelah memberikan terapi seperti terapi pijatan. Kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Contohnya, setelah menyentuh tempat tidur pasien, setelah menyentuh alat medis, setelah menyentuh makanan pasien, atau setelah menyentuh barang-barang di sekitar pasien. Jadi ingat ya, ada 2 sebelum dan 3 setelah. Setelah kita belajar 5 momen cuci tangan, ayo kita belajar 6 langkah cuci tangan. Sebelumnya, basahi tangan dengan air, lalu tuangkan sabun cuci tangan. Atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Pertama, bersihkan telapak tangan. Kedua, bersihkan punggung tangan, kanan dan kiri ya. Ketiga, bersihkan sela-sela jari. Keempat, lakukan gerakan mengunci. Kelima, bersihkan ibu jari, kanan dan kiri ya. Yang keenam, bersihkan ujung jari atau ujung kuku, kanan dan kiri juga ya. Kemudian, bilas dengan air mengalir dan keringkan ya. Cuci tangan memakai hand sanitizer memerlukan waktu 20-30 detik. Sedangkan cuci tangan dengan sabun cuci tangan dan air memerlukan waktu 40-60 detik. Oh iya, setelah 5 kali mencuci tangan dengan hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun cuci tangan ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa rajin cuci tangan ya. Pesan ini disampaikan oleh Departemen Dental Public Health Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan kalian di komen ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.